kalian? Kak Sari baik-baik saja. Kak Mary juga oke. Sip. Semoga kalian semua juga dalam keadaan sehat, Amin. tetap bersemangat, dan sekolah online-nya juga tetap semangat ya Kak Iya, Sari betul, ya. betul. Semangat buat masa depan cemerlang. Gak kerasa kita ketemu lagi dalam ibadah LICC online kali ini bersama dengan Kak Mary Dan Kak Sari tentunya akan mengajak kalian sama-sama untuk selalu memuji Tuhan, Memuji Tuhan. menyembah Tuhan. Amin. Apalagi Kak Sari hari ini ada apa? Firman Tuhan, terus ayat hafalan pastinya. dan yang ditunggu-tunggu kreativitas. Betul sekali. Oke, langsung aja kita akan mulai untuk memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke. Yuk sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Iya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan sekarang kami anak-anak-Mu mau duduk diam untuk menyiapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan serta memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin untuk ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasia kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Kak Sari, kita kasih bocoran ya. Oke. Untuk tema Pasang minggu telinganya. ini. Perhatikan. Tahu dong Kak Sari kalau Apa tuh? kita kan sekarang sedang menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Betul Raja itu. kita. Itu poin yang pertama. Kenapa sih kita harus menyambut kedatangan Raja kita, Kak Sari? Karena kita juga mau ikut sama rajanya kita. Iya dong. Jangan sampai kita ketinggalan. Betul, karena dunia ini bukan tempat kita. Nah, itu. Dunia bukan tempat kita, Iya, Kak Kak Sari. Sari. Waduh. Terus asal kita dari mana ya? Dari mana? Dari sorga dong kalau Tentunya, begitu. sebab kita semua adalah anak-anak raja. Anak raja, Yuk. raja di sorga ya Kak. Kita sama-sama memuji Tuhan. Iya. Anak raja. Yuk Kak Jimmy. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Iya Kak. Kak Sari dulu. Aku anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Siap. Aku anak raja. Engkau anak raja, Kita semua anak raja. haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. Kita semua anak raja. Betul. Jadi rumah kita di tunjuk. mana? Di sorga Kak. Oke. Kita mau kasih bocoran nih. Kalau di sorga nanti ada apa aja ya? Ada apa ya? Aduh. Yang pasti ada yang ditaruh di kepala. Aduh. Yang glowing. Yang glowing. Seperti pujian yang satu ini ya Kak Sari ya. Yuk. Surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Lagi ya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji
kasih Tuhan kekal selamanya. Amin. Wow, selama-lamanya ya Kak. Iya. Pakai mahkota. Amin. Semoga kita semua nanti akan bertemu di kerajaan surga ya. Kak Amin. Sari. Sama adik-adik juga, ya kan? Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo semua, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, dan kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersemangat untuk menanti kedatangan-Mu. Datanglah segera ya Tuhan, Maranatha, kami siap menyambut-Mu. Anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini adalah anak-anak yang taat, anak-anak yang rindu, anak-anak yang cinta sama Tuhan. Untuk itu Tuhan, jagai kami semua, umat-Mu yang menanti-nanti kedatangan-Mu untuk tetap berjaga-jaga. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami rindu dari firman-Mu, kami tahu tips-tips untuk menanti kerajaan-Mu dan untuk mempersiapkan diri supaya kami bisa masuk surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama putra-Mu Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, kami berdoa kepada Bapa Yahudi sorga. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Ona mau tanya, siapa yang pernah lihat nih, apa nih? Ayo, apa ini? Ini KTP yang dimiliki oleh kita warga Indonesia kalau sudah umur 17 tahun. Kamu pernah lihat nggak? Punyanya mama papa, pernah lihat nggak KTP-nya mama papa? Nah, di sini di KTP ini tuh dijelaskan namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, kemudian tinggalnya di mana. Kalau kita mau kemana-mana, kita nunjukin ini KTP ini sangat perlu banget dibutuhkan sama orang. Kalau kita mau bikin dokumen apa-apa semua itu pasti butuh KTP. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Nah, kalau secara rohani kita semua itu adalah warga negara mana? Warga negara sorga, betul. Jadi asal kita itu bukan dari dunia ini. Kalau secara rohani, asal kita itu dari sorga. Nah, di dalam Filipi 3 ayat 20 itu disebutkan kalau kita ini adalah warga negara sorga. Asal kita itu dari sorga. Tuhan mengirimkan kita di dunia, kita dilahirkan di dunia, itu punya tujuan khusus. Jadi nanti satu kali kita juga akan kembali lagi ke sorga. Dunia ini bukan tempat kita. Kita nggak akan selamanya tinggal di dunia ini, nggak. Nanti one day Tuhan akan jemput kita untuk kita dibawa kembali ke sorga. Nah, Tuhan itu punya tujuan khusus. Kenapa sih kok kita itu ada di dunia saat ini? Kita yang percaya sama Tuhan, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan bahwa kita itu dipilih untuk mengerjakan tugas yang Tuhan berikan buat kita. Apa sih? Nih, salah satunya ya, secara umum tugas kita itu kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kalau terang dunia itu ibarat lilin ya. Lilin itu apinya itu kecil banget, tapi dia sudah bisa menerangi satu ruangan yang besar. Kalau lilinnya tambah banyak lagi, dia sudah bisa menerangi satu kota. Nah, lilin itu biarpun dia kecil, dia membawa pengaruh yang begitu besar buat di sekitarnya. Itu kita menjadi terang. Contohnya kita menjadi terang. Kalau garam, kenapa sih garam? Nih ya, Kak Ona punya air di sini. Ini air, ada rasanya enggak? Enggak ada. Air enggak ada rasanya. Kita minum terus ya setiap hari. Tapi begitu air ini dikasih garam,
Kak Ona kasih garam sedikit, betul. Kak Ona kasih garam di sini. Terus habis gitu ini diaduk biar garamnya larut. Kalian bisa coba ya di rumah ya. Minta garam sama mama. Garam itu buat apa sih, Ma? Garam itu buat masak. Kalau kita masak tanpa garam itu rasanya tuh nggak enak, hambar. Tapi begitu dikasih garam, sedikit aja dikasih garam, itu masakan itu langsung jadi enak ya. Nah, kalau ini Kak Ona aduk, garamnya sudah larut. Ini kira-kira rasanya apa? Asin atau manis? Garam ini bikin rasa jadi asin. Coba ya. Nah, tuh airnya jadi berasa. Padahal cuman dibutuhkan garam yang sedikit. Nih. Cuman sedikit, enggak butuh banyak-banyak. Tapi dia sudah bisa membawa pengaruh ke dalam airnya. Apalagi kalau masakan pun juga butuh garam yang sedikit banget. Biarpun masakannya banyak, garamnya pun juga sedikit, tapi ya nggak sedikit kayak tadi ya, kalau segini ya, tergantung masakannya. Kalau masakannya lebih banyak ya garamnya ditambahin lebih banyak supaya dia rasanya enak. Kalau makanan nggak ada garamnya itu rasanya nggak enak. Adik-adik boleh coba tanya sama mama, "Mah, masakin aku dong, Mah, makanan tanpa garam." Nanti kalian coba ya rasanya enak atau enggak. Nah, garam itu biarpun sedikit, dia sudah membawa pengaruh yang besar. Sama seperti kita di dunia ini, kita tuh harus membawa pengaruh ke orang-orang di sekitar kita. Pengaruh yang apa? Pengaruh yang baik atau pengaruh yang jelek? Tentu saja pengaruh yang baik. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, itu tugas kita di dunia. Jadi kita di dunia ini sebagai warga negara sorga, kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, yaitu menjadi terang dan garam buat orang-orang di sekitar kita. Nanti satu kali kita akan dijemput sama Tuhan. Kita akan kembali lagi ke sorga. Karena apa? Di dalam Yohanes 14, Tuhan Yesus sebelum kembali ke sorga, Tuhan Yesus bilang apa? Aku menyediakan rumah buat kita semua yang percaya sama Tuhan. Kita punya rumah di sorga. Nanti satu kali kita akan kembali ke sorga, kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Jadi kita di dunia ini, ingat ya, kita di dunia ini tidak seterusnya, tidak selamanya. Nanti satu kali kita akan kembali lagi ke sorga. Kita kembali ke tempat asal kita. Jadi kita datang di dunia ini hanya sementara aja. Sementara. Kita mengerjakan tugas kita, kemudian nanti one day, nggak tahu kapan, ketika Tuhan sudah bilang tugasmu sudah selesai, kita akan kembali lagi ke surga. Jadi adik-adik, kita di dunia ini harus hidup sebaik-baik mungkin ya. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita harus melakukan perintahnya Tuhan, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus itu sedih. Kenapa? Karena nanti gak bisa kembali ke surga ya. Nanti kembalinya bukan ke surga, tapi ke tempat yang lain ya, ke neraka. Kita gak mau, Kak Ona pun juga gak mau. Kak Ona pun juga gak mau. Adik-adik ada yang sampai masuk ke neraka. Kak Ona maunya semuanya masuk ke sorga ya. Tujuan akhir kita adalah tempat asal kita, yaitu sorga. Nah, Kak Ona berharap adik-adik bisa menjadi wakil-wakil kerajaan sorga, bisa menjadi warga negara sorga yang baik selama di dunia ini, melakukan semua perintah Tuhan dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Yuk kita berdoa ya. Kak Ona ajak adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau menghadap Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
adik-adik yang mau menjadi warga negara sorga yang baik, yang mau mengerjakan tugas kalian dengan baik selama di dunia ini, ayo Kak Ona ajak kita semua sama-sama berdoa, kita meminta pertolongan Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk bisa menjadi wakil warga negara surga di dunia ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang memilih kami sehingga kami ada di dunia ini, sehingga kami bisa melakukan, kami bisa hidup sampai saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mempunyai rencana yang besar di dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa menjadi garam, untuk kami bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami, untuk kami bisa mengerjakan akan tugas kami, untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, untuk kami bisa memegang perintah-perintah Tuhan setia sampai akhirnya. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kiranya Tuhan Roh Kudus Engkau yang memampukan kami, Engkau Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa mengerjakan tugas kami sampai akhirnya, dan kami bisa kembali lagi ke tempat asal kami, yaitu di sorga bersama-sama kembali dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk firman pada hari ini, dan biarlah Tuhan yang memberkati akan segala sesuatu yang kami kerjakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Masiah kami berdoa, amin. Adik-adik jangan lupa kita akan punya acara khusus. Kita akan bahas begitu banyak ya, nanti ada game, kemudian ada ditunggu aja deh nanti ada apa aja ya. Acara khusus tanggal 13 Desember ya. Tanggal 13 Desember hari Minggu. Nanti kita akan banyak membahas tentang menjadi warga negara sorga itu harus gimana sih ya. Jangan lupa tetap stay tune terus. Tanggal 13 Desember nanti kita akan ketemu lagi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, kembali lagi sama Kak Diana di Art and Craft. Nah, sesuai sama cerita hari ini tentang kewarganegaraan surga, kita mau bikin mahkota sama ID kerajaan surga. Nah, alat dan bahan yang perlu kalian siapin di rumah ada gunting, pengaris, pensil, spidol, boleh warna apa aja, lem, terus ada karet, ada tali, boleh tali apa aja. Kalau ini kakak punya yang tali kur, kalau yang tali ini nggak apa-apa, bisa juga. Sama bisa kalian siapin foto, buffalo, sama kertas lipat. Nah, kita mulai dari bikin mahkota dulu ya. Kita siapin buffalo, terus kita gambar dulu polanya. Kita tekuk jadi 2, tapi nggak perlu tekuk, jadi cuman tekuk kecil aja. Seperti ini. Kita tahu tengahnya di sini, terus kita gambar. Terus kita gunting sesuai pola yang tadi kalian buat. Oh iya, kalian bebas ya pilih warna apa aja. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita mau pasang karetnya di kedua sisinya ini. Gimana caranya? Kita tekuk bagian sisi sampingnya ini. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu lebar ya. Segini. Sama satunya juga seperti itu. Terus kita masukin karet. Seperti ini.
Terus kita lem bagian ujungnya sini ya, jangan sampai ke tengah-tengah, nanti ini karetnya juga ikut terlem. Jadi kita hanya ngelem ujungnya aja. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Kayak gini. Terus kita tempelin karetnya. Terus kita tutup. Nah, kita pencet-pencet seperti ini biar cepat kering, cepat nempel. Seperti ini. Gitu. Terus kita lakukan hal yang sama di sebelah sini. Kasih lem sedikit di ujung. Masukkan karet. Terus kita tutup. Seperti ini. Terus kita agak tekan-tekan biar sampai kering. Terus sambil nunggu kering, tadi sisanya yang ini kita potong sekitar 5 cm. Terus kita lakukan hal yang sama. Kita agak tekuk bagian dalam. Terus karet yang ini dimasukkan ke dalam sini. Gini. Nah, gini ya. Terus kita lem di bagian ujungnya sini. Terus kita tekan-tekan supaya dia cepat nempel. Setelah itu lakukan hal yang sama di sebelahnya. Ambil yang ini, masukkan ke yang sini, terus jangan lupa dilem. Jadi deh, kan belum dihias. Ntar kita hias sesuai yang kalian mau. Misalnya kalian mau pakai spidol atau mau pakai manik-manik, boleh, terserah kalian. Atau mau pakai kertas lipat kayak gini. Nah, kakak mau pakai kertas buffalo yang lain, warna lain untuk bikin bulat-bulatnya ini. Tekuk jadi 2 biar kita sekali gunting itu dapat 2 lingkaran. Oke, kita bikin lingkaran. Mau besar atau kecil bebas, terserah kalian. Oke, terus kita lem di bagian atasnya ini. Dikit aja. Oke. Terus kalian boleh tulis nama kalian di sini, atau kalian mau nulis ayat hafalan boleh. Ayat hafalan hari ini kan diambil di Filipi 3 ayat 20. Jadi kita bisa tulis. Seperti ini, terus kita gunting. Terserah kalian mau nulis nama kalian atau mau nulis ayat hafalan, boleh. Ini bentuk-bentuknya terserah kalian ya, kalian mau bentuknya lonjong atau mau bentuk hati atau apa, boleh. Terus kakak tempel di sini, di tengah sini. Oke, udah jadi seperti ini.
terus kita hias. Kakak udah nyiapin bulat-bulat kuning ini tadi, jadi tinggal ditempel di samping-sampingnya. Oke, setelah udah, kalian boleh bebas mau dikasih apa lagi, mau kalian gambar-gambar atau mau kasih manik-manik itu boleh. Terserah sekreatif kalian. Nah, kita lanjut ke bikin ID. Pertama yang kita lakukan adalah kakak mau potong ini dulu. Kalian bisa gunting ukurannya sekitar 8 cm. Nah, seperti ini, terus kita gunting. Setelah itu kan ini backgroundnya gelap, jadi kalian bisa tumpuk dengan warna yang lebih terang, misalnya kuning, atau kita pakai yang ini tadi bisa. Kakak mau pakai yang ini tadi. Kita bikin ukurannya agak kecil, disesuaikan aja. Oke, seperti ini. Kalau masih kurang kecil bisa kita kecilin lagi. Kalau mau kamu agak kecilan boleh. Seperti ini. Nah, bagian atasnya kita agak kasih space, kasih jarak untuk kita masukin si tali tadi. Nah, kalau misalnya kalian di rumah ada pelong-pelongan, bisa langsung pakai pelong-pelongan. Tapi kalau kalian nggak punya, kita bisa pakai gunting. Tapi hati-hati ya. Jadi pertama yang dilakuin, kita tunggu kering dulu. Terus kita agak tekuk bagian sini. Terus kita gunting sedikit aja, hati-hati. Ini guntingnya bentuk plus ya. Kalau nggak bisa nanti minta tolong papa sama mamanya di rumah. Nah, udah ada bolong seperti ini, terus kita masukin talinya seperti ini. Nah, terus yang belakang diikat. Seperti ini. Sampingnya juga dimasukin. Terus sekarang kita tinggal nulis bagian dalamnya. Nah, kalau kakak tadi ada tulisannya Heaven ID Card gitu. Kita tulis. Terus kalau kalian punya foto di rumah, kalian bisa tempel foto kalian di ID card kalian. Di tengah-tengah. Setelah itu kalian tulis nama kalian di bawahnya, foto kalian. Nah, seperti ini. Terus kalau kalian mau kasih hiasan lagi, kalian mau gambar-gambar itu boleh. Kalau kakak mau kasih bulat-bulat kecil lagi warna ini. Biar kayak polkadot gitu.
Agak banyak juga nggak apa-apa. Atau kalian misalnya mau gambar, kasih gambar-gambar boleh. Nah, jadi deh, ini semua mahkota sama ID card-nya ini cuman contoh. Jadi kalian bisa berkreasi, kalian bisa hias-hias lebih bagus dari kakak. Terus nanti ditunjukin ke kakak-kakaknya waktu Zoom meeting minggu depannya. Jangan lupa dikerjain ya biar dapat poin. See you. Halo adik, kembali sama Kak Raya. Kalau ada Kak Raya ada apa? Ayat hafalan. Oke, ayat hafalan di minggu ini ada di Filipi 3 ayat 20. Oke, sekali lagi Filipi 3 ayat 20. Jadi buka. Oke, mari kita baca Filipi 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Sekali lagi, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Di hafalannya adik-adik. Oke, sampai jumpa. Halo adik-adik, LICC akan ngadain acara seru loh. Ada pujian penyembahan, games, challenge, dan firman Tuhan. Semuanya akan ditayangkan live atau secara langsung di Zoom meeting. Catat ya, hari Minggu tanggal 13 Desember mulai pukul 12 siang. Jangan telat loh. Dengan tema Aku Anak Raja. Are you ready? Yes, I'm ready.